kami ingin melakukan wawancara bersama Pak Ilham sebagai narasumber terkait dengan materi dialog lintas agama. Jadi Pak, pertanyaan pertama itu kan ini bulan puasa. Kan sering aku mendengar ucapannya itu mohon maaf lahir dan batin atau minal aidin wal izin. Jadi maknanya itu apa Pak? Bagi orang. Jadi pertanyaannya apakah ada makna khusus atau itu suatu kewajibankah diucapkan oleh umat muslim setiap Ramadan atau tidak gitu? Ya, Pak. Nah, jawabannya tidak. Itu kayak sudah kebiasaan saja sebetulnya. Jadi tujuan dari mohon maaf lahir dan batin itu tidak hanya diucapkan ketika menyambut bulan puasa, ketika selesai juga mengucapkan itu. Ketika adanya Lebaran Idul Fitri juga mengucapkan itu. Tujuannya adalah untuk mensucikan diri. Maksudnya ketika kita kalau di orang Bapak kan itu bulan yang suci untuk beribadah. Kalau bisa hati juga bersih dari yang adanya sifat-sifat dendam, atau misalnya punya dendam dengan seseorang, dengan adanya ucapan mohon maaf lahir dan batin itu kita diharapkan bisa menjalankan ibadah Ramadan itu dengan hikmat lah bahasanya. Ya, itu sebetulnya kalau ditanya wajib atau tidak itu tidak. Jadi untuk prepare ke diri kita pribadi lagi, refleksi diri kita untuk ke arah yang lebih baik aja sebetulnya. Untuk ucapan mohon maaf lahir dan batin. Kalau dari aku Pak, kan kita tuh sering lihat kalau sholat tuh umat laki-laki sama umat perempuannya itu dibedakan tempatnya. Kira-kira ada nggak Pak penjelasannya? Kalau misalnya untuk itu kalau di kami saf namanya. Kalau saf perempuan ketika sholat ini kan, ya mau ketika sholat mau ketika ada ceramah pun, kenapa saf perempuan dan laki-laki itu dipisahkan? Itu baik lagi ke dasarnya muhrim dan tidak muhrim itu tadi. Jangankan yang laki-laki dan perempuan, konteks suami istri aja lah, kadang ponakan pun sama omnya. Kalau misalnya nih bapak nih udah nikah, bapak ambil wudhu nih berwudhu kan, nah disentuhlah sama yang bukan muhrim perempuan nih, bersentuhan itu batal, bersentuhan aja tuh, apalagi kalau sampai dicampur nih safnya. Jadi itu sebetulnya dasarnya kenapa itu masih yang kecilnya, belum lagi perkara hawa nafsunya. Contoh, terkadang pun laki-laki pernah pakai baju kadang nampaklah belakangnya, atau mungkin pas perempuan tanpa dia sadari, bukan niat dia mungkin, atau tanpa dia sadari telekungnya tidak sesuai dengan tempatnya gitu. Makanya jadi tujuannya untuk menjaga hawa nafsu itu tadi ya sebetulnya. Dan juga kalau misalnya bersentuhan aja batal kan apalagi bersentuhan. Jadi untuk ibadahnya juga lancar lah, karena kalau bersentuhan kan bisa batal ibadahnya. Oke, sebetulnya kalau kenapa dipisahkan. Terus kalau ini Pak, kan di masjid itu biasanya ada banyak tuh tempat untuk bisa masuk, ada pintu depan, pintu belakang, kanan kiri. Itu kira-kira gimana? Kalau itu ya itu tadi berkaitan sama saf perempuan dan saf laki-laki tadi, supaya tidak terjadinya sentuhan antara perempuan dan laki-laki yang tidak muhrim, yang dalam artian suami istri, dan tidak terjadinya batal wudhunya dan tidak terpancingnya hawa nafsu. Makanya tujuannya kayak antara pintu masuk perempuan itu dan pintu masuk laki-laki itu dibedakan. Tidak ada patokan apakah harus khusus seperti itu semua, mesti tidak. Tapi ya karena tujuannya tadi, karena saf perempuan dan laki-laki itu dibedakan, makanya dibedakan pula lah pintu masuknya. Itu yang sebetulnya kalau perkara pintu yang ada di masjid. Jadi pertanyaan itu Pak, kan aku nih sering melihat laki-laki kan, itu menggunakan peci saat beribadah. Apakah peci ini termasuk aksesoris yang wajib digunakan saat pelaksanaan ibadah? Kalau ini untuk laki-laki nih kan? Iya Pak. Oke, ini kan berarti kan peci. Kalau aksesoris laki-laki itu mungkin pernah kalian lihat ada yang namanya peci yang hitam, ada yang sorban, ada juga yang koplok, yang putih, yang bulat, ya kan? Itu sebetulnya tidak wajib, itu hanya sebagai aksesoris dan kebiasaan kita ya sebetulnya. Kenapa? Kenapa kita banyak melihat yang muslim itu pakai peci di sini? Karena kita tinggal di Indonesia. Kalau misalnya kalau yang naik haji itu malah lihatlah yang mengitari Ka'bah itu malah tidak pakai peci kan. Jadi
itu aksesoris saja sebetulnya untuk menandakan dia pergi beribadah. Terus juga pertanyaannya apakah wajib atau tidak seorang laki-laki itu ketika beribadah, entah itu sholat apapun itu menggunakan peci, jawabannya tidak. Dan terkadang juga peci itu fungsinya kalau misalnya di zaman dulu, di zaman istilahnya zaman Nabi, Bapak lah kan itu orang ada istilah pernah kalian dengar merawat rambut jenggot. Ya, pernah. Itu juga fungsinya sorban itu untuk supaya yang gondrong-gondrong itu tadi terhalanglah sama peci itu tadi. Jadi kalau pertanyaannya apakah itu diwajibkan ketika sholat, jawabannya tidak. Kemudian Pak, kita kan bisa lihat perempuan muslim itu kan memakai hijab. Apakah ada filosofi tersendiri dari hijab tersebut? Kalau filosofinya tidak ada. Mungkin kalau yang pernah kalian lihat, hijab itu memang betul itu kewajiban dari seorang perempuan muslim untuk menutupi auratnya. Karena pada dasarnya yang sebenarnya muslim perempuan itu yang hanya boleh terlihat itu wajah dan telapak tangan. Sisanya harus tertutup. Nah, tapi kalau dikaitkan lagi mungkin pernah kalian lihat yang bercadar. Iya, Pak. Nah, itu bukan sebagai tolak ukur apakah yang bercadar itu ilmu agamanya lebih dalam, enggak. Itu hanya kebiasaan adat budaya ya sebetulnya. Nah, dulu kan di Arab Saudi itu orang bercadar itu di Mesir tujuannya supaya ya tergantung keadaan geografis lah. Karena kalau di Mesir kan debu pasir, padang pasir kan itu yang sebetulnya. Tidak hanya perempuan, bahkan laki-laki pun yang bersorban dia menutupi wajahnya pakai sorbannya. Itu yang sebetulnya. Cuman karena udah dijadikan semakin majunya era sekarang kan dijadikan fashion lah bercadar ini. Jadi kalau misalnya ada pandangan yang mengatakan perempuan bercadar itu ilmu agamanya lebih dalam dari orang yang berhijabnya biasa-biasa saja, salah. Jadi pakaian baik itu peci atau cadar itu bukan sebagai tolak ukur bahwasanya orang tersebut memiliki ilmu agama yang lebih dalam. Banyak kok ustaz besar ya, Adi Hidayat yang tidak biasa-biasa aja ya dia. Tidak pakai celana cingkrang apa segala macam. Ya cingkrang kan yang di atas mata kaki. Bahkan ada orang yang berpakaian biasa-biasa aja tapi ilmu agamanya bagus. Lagi ini lah Pak, pertanyaan terakhir terkait dengan Muhammadiyah sama Nahdlatul Ulama. Itu kira-kira penjelasannya gimana? Itu ini nggak apa-apa kita bawa yang tadi. Nggak apa-apa, Pak. Sama ibaratnya kayak kalau kayak yang Bapak tahu nih ya, mohon maaf kalau salah. Kalau di Kristen itu kan ada yang namanya Katolik, ada yang Protestan. Niatnya kan sama ya, cuman cara pelaksanaan ibadahnya aja yang berbeda. Sama, kami juga sama. Cara sholatnya seperti itu juga, cuman mungkin perbedaannya dulu di Islam itu bukan dulu sampai sekarang pun ada 4 mazhab. 4 mazhab itu ulama yang istilahnya kalau mau menentukan sesuatu hukum itu harus dipersetujui mereka berempat lah, karena dinilai dari sudut pandang yang berbeda. Jadi ada 4 mazhab yang kami ikuti. Nah, salah satunya antara NU dan Muhammadiyah itu mengikuti mazhab yang berbeda. Contoh sederhananya aja perkara rokok tadi kan, ada mazhab yang mengatakan rokok itu haram, ada yang tidak. Jadi kalau pertanyaannya contohnya kayak bulan puasa kan, kenapa Muhammadiyah dan NU itu berbeda awal puasanya padahal bulan yang dilihat sama. Kadang perhitungan mereka menggunakan metode yang berbeda padahal tujuannya sama ya. Jadi tidak ada tidak ada apakah Muhammadiyah sama NU itu berselisih, itu tidak. Jadi sama aja, cuma cara pelaksanaannya aja yang berbeda. Itu kalau terkait NU sama Muhammadiyah. Baik, sekian wawancara yang bisa kami lakukan bersama dengan Pak Ilham. Terima kasih telah menonton.